pagi buat semua peserta mata kuliah makroekonomika. Saya akan menjelaskan analisis penentuan pendapatan keseimbangan dalam model makro dua sektor. Harapannya mahasiswa sekalian sudah membaca materi yang telah saya bagikan lewat WA yang lalu. Dalam video ini akan saya sampaikan tutorial bagaimana nanti Anda akan mengerjakan soal model makro dua sektor. Disebut dua sektor ya karena ada sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sektor rumah tangga itu dinotasikan dengan C. C itu punya rumus A plus B Y D. Kemudian sektor yang kedua adalah sektor perusahaan yang dinotasikan dengan I. I itu sama dengan I0. Nah, sehingga kalau kita menghitung dalam model dua sektor, kita memakai dua syarat, yaitu syarat 1 dan syarat 2. Syarat 1 atau syarat keseimbangan yang pertama itu dengan rumus Y sama dengan C plus I. Jadi kalau kita mau menemukan nilai Y, kita bisa menggunakan syarat 1. Nanti kalau menemukan juga nilai Y, kita bisa menggunakan syarat 2. Ya, sekarang saya akan membahas bagaimana mendapatkan nilai Y dengan menggunakan syarat 1. Nah, sekarang kita masukkan nilai Y dalam model makro secara matematisnya. Y sama dengan, kita masukkan nilai C, yaitu A plus B Y D ditambah I0. Ya. Kemudian sekarang setelah kita menulis seperti ini, kita harus memindahkan yang punya unsur Y ke ruas sebelah kiri. Ya, ruas sebelah kiri. Jadi nanti kita harus pindahkan positif BYD ke sebelah kiri. Pada saat positif BYD ke sebelah kiri, dia akan berubah tanda dari positif menjadi negatif. Nah, kemudian nilai Y ini dia bernilai 1. Ya, dia bernilai 1. Sehingga kalau kita turunkan positif BYD, dia menjadi Y kurang BYD sama dengan sisa A plus I0. Nah, Y tadi kan sama dengan 1. Jadi kita juga bisa tulis 1 kurang B kali Y sama dengan A plus I0. Sehingga kita dapat nilai Y sama dengan A plus I0 per 1 kurang B. Atau bisa juga Y sama dengan 1 per 1 kurang B kali A plus I0. Nah, ini kita sudah menemukan nilai Y pada syarat 1. Syarat 2 itu kita bisa menemukan nilai Y dengan menggunakan syarat 2 juga. Ya, syarat 2 nilainya adalah ya S sama dengan I. Jadi kita masukkan nilai S. Ya, nilai S itu adalah tabungan. Ya, tabungan ini punya rumus S itu sama dengan min A plus 1 kurang B Y D. Ya. Sehingga kalau kita masukkan dalam model ini, ya, sedangkan I tadi adalah I0. Nah, kalau kita masukkan dalam model syarat 2, S sama dengan I, dia menjadi min A plus, jadi S sama dengan I, dia menjadi min A plus 1 kurang B, ya, kali YD, ya, sama dengan I0. Min A plus 1 kurang B kali Y kurang T0. Nah, dalam model dua sektor, YD itu sama dengan Y. Jadi sebenarnya tidak perlu kita mencari nilai Y kurang T. Ya.
karena nilai YD adalah Y. Sehingga ini kita bisa buat anak panah T sama dengan 0. Karena YD adalah Y, maka kita akan menulis seperti ini. Kalau dikalikan kita akan menjadi min A plus 1 kurang B BY, ya, 1 kurang BY sama dengan I0, ya. Kita langsung seperti itu. Ini bisa juga ditulis menjadi min A plus Y kurang BY sama dengan I0. Nah, ini kalau kita mau mencari nilai Y, kita pilih sendiri yang punya unsur Y. Jadi kita tidak pindah ruas kan, tapi Y BY kita turunkan ke bawah menjadi Y BY sama dengan min A pindah ruas ke kanan, itu menjadi A plus I0. Sehingga Y sama dengan 1/1 kurang B kali A plus I0. Atau dia bisa menjadi sama seperti soal yang tadi, Y sama dengan A plus I0 per 1 kurang B. Nah, ini dengan model ini nanti kita akan menemukan nilai Y pada syarat 1 dan syarat 2, nilainya akan sama. Bisa juga Anda langsung menggunakan nilai S dan I, langsung melihat tanpa menguraikan seperti ini. Anda bisa langsung lihat nilai S misalnya 60, I-nya misalnya berapa begitu. Anda bisa temukan sudah apakah nilai S sama dengan nilai I. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau lihat bagaimana menurunkan kemudian menemukan nilai Y dengan menggunakan syarat 2, kita akan menemukan dengan cara ini, kita akan mendapatkan nilai Y yang sama persis ketika kita menggunakan syarat 1. Contoh soal. Nah, contoh soal. Diketahui C sama dengan 100 plus 0,8 YD, ya. Kemudian I sama dengan 60. Ditanya berapa nilai YCS, ya. Buktikan nilai Y pada syarat 2. Syarat S sama dengan I, ya. Maka kita akan menjawab, ya, kita masukkan dalam persamaan Y dalam syarat 1, Y sama dengan C plus I, ya, C plus I. Nah, kita masukkan nilai C, ya. Y sama dengan 100 plus 0,8 YD. Kemudian kita masukkan lagi nilai I plus 60. Ya, kalau sudah seperti ini karena YD adalah Y, maka kita langsung saja Y positif 0,8 YD pindah ruas menjadi min 0,8 Y sama dengan 100 tambah 60, ya. Nilai Y tadi saya bilang sama dengan 1. Jadi ini sama dengan kita bilang 1 kurang 0,8. Berarti dia akan dapat 0,2Y. 0,2Y ini adalah nilai MPS-nya, 1 kurang B-nya, ya. Sehingga sama dengan 100 tambah 60 dapat 160. Nah, sehingga Y sama dengan 160 bagi dengan 0,2, kita akan temukan hasilnya 800. Nah, kita sudah menemukan nilai Y pada syarat 1. Kemudian kita juga harus mencari nilai C berapa, ya. Jadi kita lihat C sama dengan 100 plus 0,8 YD. C sama dengan 100 plus 0,8, karena YD adalah Y, kita langsung kalikan dengan nilai Y yang 800. Kita kali dengan 800, ya.
sehingga C sama dengan 100 plus 0,8 kali 800, kita akan temukan 640. Sehingga nilai C adalah 740. Kalau kita sudah menemukan nilai C, maka sekarang kita mencari nilai S, ya. S rumusnya adalah min A plus 1 kurang BYD. Ya, kita masukkan nilai S. S sama dengan min 100 plus 1 kurang 0,8 YD. Ya. S sama dengan min 100 tambah dengan 1 kurang 0,8, kita dapat 0,2 Y. Ya, karena YD sama dengan Y, boleh juga kita menulis Y saja, atau kalau Anda takut salah ya tulis YD terus, ya. Nah, tapi kita pakai 0,2 Y juga tidak masalah. Sehingga S sama dengan min 100 tambah 0,2 kita kalikan dengan nilai Y yang 800, ya. Kita akan dapat S sama dengan 100 turun min 100 tambah 0,2 kali 800, kita dapat 160. S sama dengan min 100 plus, ya. Kadang ada mahasiswa yang bingung bagaimana mencari. Biasanya tolong perhatikan nilai min di depannya. Kalau angkanya lebih kecil seperti ini pasti hasilnya positif, karena kita punya hutang 100, ya, dibayar 160, berarti kembalinya adalah 60. Hasilnya bisa negatif kalau misalnya min 160 kemudian ditambah dengan 100, pasti min 60 di sini. Tapi karena ini min 100 tambah 160, maka kita akan menemukan hasil 60. Kita sudah menemukan nilai S. Sekarang kita mencari nilai syarat 2. Bisa Anda langsung membandingkan S sama dengan I. Coba lihat, kita sudah temukan nilai S-nya 60, kita tulis 60. Kemudian I-nya, tadi kan kita sudah tahu I-nya adalah 60. Nah, jadi ini sudah memenuhi syarat keseimbangan. Nah, kalau kita turunkan dalam model, ya, syarat 2, bisa juga yang cara panjang seperti ini, ya. S sama dengan I. Jadi min 100, ya, kita tambah dengan 0,2 Y, ya, sama dengan nilai I 60, ya. Kemudian kita turunkan menjadi 0,2 Y sama dengan 60, ya. Ini min 100 pindah ruas menjadi plus 100, ya. Jadi 60, ya, 60 tambah 100, ya. 0,2 Y sama dengan 60 tambah 100, sehingga Y sama dengan 160 bagi dengan 0,2, ya, 0,2. Hasilnya 160, kita dapat nilai Y yang akan sama, dapat 800, ya. Kita lihat tadi ketika kita menggunakan syarat 1 yang Y sama dengan C plus I, kita akan menemukan nilai Y sama dengan 800, ya. Kemudian ketika kita menggunakan nilai atau persamaan Y sama dengan C plus I, hasilnya juga dapat 800. Jadi dengan menggunakan syarat 1 dan syarat 2, ya, kita akan menemukan nilai Y yang sama. Kalau misalnya Anda menghitung, kemudian nilai Y pada syarat 1 berbeda dengan nilai Y pada syarat 2, itu berarti hitungan Anda ada yang keliru. Jadi itu contoh yang saya berikan bagaimana menghitung pada model 2 sektor. Mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan ini bisa Anda pakai untuk mengerjakan tugas.
Jikalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Anda bisa bertanya langsung lewat grup. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Terima kasih.